Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu tentang salah satu di antara adab seorang penuntut ilmu untuk tidak mengambil ilmu dari seorang mubtadi', dari seorang ahlu bid'ah. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Sampai di sini Syekh Bakar Abu Zaid pentingnya masalah ini, pentingnya pembahasan yang sedang dibahas ini. Tapi sebelum kita lanjut, pembahasan yang kemarin terputus adalah tentang siapa itu mubtadi'. Karena kaidah yang sudah dimapankan oleh para ulama kita adalah tidak semua orang yang terjerumus kepada kekufuran secara otomatis langsung kafir, karena di sana ada syarat yang harus terpenuhi, di sana ada penghalang yang tidak boleh ada, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Maka sebagaimana itu ada pada takfir, maka itu pula terjadi pada tabdi'. Jika itu terjadi pada kufur, maka pada masalah bid'ah lebih-lebih lagi. Tidak semua orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah secara otomatis dia adalah seorang ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, al-mubtadi', begitu. Karena orang yang terpapar dan terjerumus dalam perbuatan bid'ah itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang-orang awam, nggak ngerti lor, nggak ngerti kidul, nggak ngerti mana mubtada', nggak ngerti mana khabar. Dia itu hanya mengikuti cara beragama keumuman masyarakat yang ada di tempat dia tinggal. Apa yang berkembang di tempat dia tinggal itulah kebenaran menurut orang-orang awam. Kalau dia lahir, tumbuh, berkembang di tengah-tengah orang Nasrani, ya Nasrani itu yang benar. Jadilah dia orang Nasrani. Buddha juga begitu, Muslim juga begitu. Kalau dia lahir, tumbuh, berkembang di tengah-tengah orang-orang Mu'tazilah, ya jadinya Mu'tazilah. Kalau dia lahir, tumbuh, berkembang di Iran, jadinya Syiah Rafidhah. Kalau dia lahir, tumbuh, berkembang di Saudi, jadinya insya Allah Sunni Salafi. Tapi awam. Jadi mereka itu orang-orang yang perlu dibimbing, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu diarahkan, bukan malah dijauhi. Tapi mereka adalah orang-orang yang menjadi lahan dakwah, menjadi medan dakwah bagi seorang talibi ilm dan bagi seorang ahlul ilm untuk membimbing mereka kepada jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Dan sampai di situ insya Allah kajian kita pada pertemuan yang kemarin. Baik.
Sekarang yang kedua. Orang-orang ya akhwan, bukan seorang awam, tapi seorang talib ilm, atau bahkan seorang alim, seorang ulama, yang secara umum jalan beragamanya itu benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meniti jejak Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu kita lihat pada semua sisi ilmiahnya. Tapi jenenge wong, namanya orang, ada 1-2 masalah yang beliau itu terjerumus ke dalam perkataan, keyakinan dari sebagian ahlu al-bid'ah. Tapi itu bukan bawaan aslinya. Itu 1-2 masalah. Secara umum beliau itu di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu adalah ahlus sunnah yang punya ketergelinciran dalam 1-2 masalah. Bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Siapa sih orang yang gak salah? Siapa sih orang yang gak mempunyai kesalahan? Siapa orang itu yang benar 100%? Tidak ada kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan para rasul. Semua orang itu yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ambil contoh yang mudah. Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setiap kali ada orang mendengar nama Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar, yang muncul adalah kemuliaan, yang muncul adalah sosok keagungan, yang muncul adalah sosok pembela sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada semua kitab-kitabnya. Tapi harus diakui bahwasanya dalam 1-2 masalah al-asma was sifat, beliau itu mentakwil kayak yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah. Tapi takwil yang dilakukan oleh Ibnu Hajar itu bukan merupakan satu hal yang fundamental pada Ibnu Hajar. Beliau seorang alim, seorang faqih, seorang muhaddis, seorang yang ilmunya mapan. Tapi ada 1-2 kesalahan. Maka orang semacam ini bukan ahlul bid'ah. Sama sekali bukan ahlul bid'ah. Kenapa? Kesalahannya tertutup dengan semua kebaikannya. Dan memang beliau di jalan yang benar, sesekali nyeleweng. Ada yang menyimpang. Dari mana kita tahu? Disebutkan, diarahkan, diluruskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Dan orang-orang semacam beliau banyak. Roto-roto wong itu begitu ya akhwan. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Siapa tidak mengenal sosok Ibnu Hazm Al-Andalusi? Seorang pendekar ahlu sunnah. Seorang yang sangat kuat memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Punya kesalahan? Siapa yang gak salah? Siapa yang gak punya kesalahan? An-Nawawi. Yani An-Nawawi. Sampai pun orang-orang yang memiliki kiprah yang sangat kuat untuk membeberkan tentang hakikat bid'ah. Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi Al-Imam Syatibi ini salah satu di antara keunikan ulama. Beliau itu kitabnya Al-I'tisam itu menjadi kitab rujukan nomor 1 kalau boleh saya katakan tentang apa itu bid'ah, apa makna bid'ah, pemaparannya, perinciannya, dan kitab-kitab bid'ah setelahnya rata-rata merujuknya kepada Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau selamat dari semua bid'ah? Enggak. Namanya manusia ya kawan. Namanya manusia. Maka mereka adalah ahlus sunnah yang dalam 1-2 masalah terjerumus ke dalam kesalahan. Terjerumus ke dalam kesalahan. Diambil ilmunya, diambil faidahnya, kita mengambil pelajaran dari mereka, tapi tetap yang salah tetap salah. Baik.
Loh, terus kalau begitu yang ahlul bid'ah itu yang siapa? Orang-orang yang memang landasan beragamanya itu salah. Landasan beragamanya itu enggak benar. Dan itu menjadi ciri khas agama dia, dan dia berdakwah, berjuang untuk menyebarkan itu semua. Dialah ahlul bid'ah. Orang-orang kayak pendirinya Mu'tazilah, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid. Ini pendiri ini, pendiri itu, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Jahmiyah, dulu maupun sekarang. Mereka lah ahlul bid'ah, mereka lah ahlul ahwa. Dan mereka lah yang diinginkan oleh Syekh di sini, jangan pernah belajar kepada mereka. Jangan pernah belajar agama kepada mereka. Sampai pun dalam ilmu-ilmu yang itu tidak berkaitan dengan agama mereka, atau tidak berkaitan dengan bid'ahnya mereka. Jadi ini harus dipahami akhwan. Untuk meluruskan masalah bahwa tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan maka dia dianggap sebagai ahlul bid'ah. Kalau memang itu cara kita berpikir memahami ahlul bid'ah, maka siap-siap aja tidak ada satupun ulama yang antum bisa belajar kepadanya. Karena nggak ada orang yang selamat ya kawan dari kesalahan. Mau belajar sama Nawawi, beliau punya takwil. Mau belajar sama Ibnu Hajar, beliau punya masalah. Mau belajar sama fulan, sama Allan, sama fulan, sama ulan, akhirnya kepada siapa kita harus mempelajari ilmu-ilmu ini agama ini. Salah pemahaman dari titik awal siapa itu? Ahlu al-bid'ah dan ahlul ahwa. Baik, kita lanjutkan sekarang. Beliau melanjutkan, wa qala aidan, dan beliau kata Syekh Bakar Abu Zaid, maksudnya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah, melanjutkan berkata, wa qara'tu bi khatti Syekhil Muwaffaq, dan saya menulis, saya membaca tulisannya Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah. Qal, beliau mengatakan, sami'na darsahu, saya atau kami mendengar pelajarannya, ai Ibn Abi Asrun ma'a akhi Abi Umar, bersama saudaraku Abu Umar. Yang ngomong ini Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Wang qata'na, akhirnya kami pun terputus dari pelajarannya. Fasami'tu akhi yaqul, saya mendengar saudaraku berkata, dakhaltu alaihi ba'd, setelah itu aku kembali masuk menemuinya. Faqal, lalu dia mengatakan, liman qata'tum anni, kenapa kalian putus belajar dariku? Qultu, saya berkata, inna nasan yaqulun, orang-orang mengatakan, innaka asy'ari, kamu itu seorang asy'ari. Faqal, maka dia mengatakan, wallahi ma ana asy'ariyun, saya itu bukan orang asy'ari. Hadza makna al-hikayah, ini yani jalur cerita secara makna. Yang beliau inginkan adalah bid'ah itu enggak pilih-pilih, enggak bid'ah yang berat, enggak bid'ah yang ringan. Karena bid'ah itu ada yang sampai pada tataran kufur. Ada yang sampai pada tataran kufur, keluar dari Islam. Kayak bid'ahnya Ahmadiyah, kayak bid'ahnya Jahmiyah. Para ulama-ulama dahulu mengatakan al-Jahmiyah itu kufar, orang-orang Jahmiyah kufur. Kayak bid'ahnya kelompok-kelompok kelas kakap itu. Ada yang bid'ahnya kelas tinggi meskipun nggak sampai kufur, kelas-kelas Mu'tazilah, kelas-kelas mereka, gitu ya. Ada yang bid'ahnya mending dan sedikit mendekati ahlu sunnah, semacam bid'ahnya orang-orang Asy'ariyah secara global. Anda katakan ya, secara global. Meskipun demikian, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah meninggalkan pelajaran yang disampaikan oleh orang itu karena syubhat bahwasanya dia dianggap sebagai seorang Asy'ari. Wa an Malik rahimahullah, la yu'khadul ilmu min an arba'atin, tidak diambil ilmu dari 4 orang. Safihin yu'linu safaha, orang bodoh yang mengungkapkan, yang mengumumkan kebodohannya. Wa in kana arwan nas, meskipun orang itu
arwan nas itu apa ya, ngomongnya pena, ceramahnya bagus, memukau, tapi ternyata jafih, wongi gak ngerti apa-apa. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa, dan seorang ahlul bid'ah yang menyeru orang, mengajak orang, berdakwah kepada orang untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, wa may yakdzibu fi haditsin nas, orang yang berdusta tatkala ngomong pada orang lain. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis, meskipun tidak aku tuduh dia berdusta meriwayatkan hadis, pokoknya dia pendusta, berdusta, maka enggak perlu diambil ilmunya. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin, orang soleh ahli ibadah, idza kana la yahfadhu ma yuhaddithu bihi, kalau dia itu gak ngerti apa yang dia omongkan. Ahli ibadah soleh tapi gak ngerti ilmu, jangan diambil ilmu darinya. Faya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu agama, idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar, apabila kamu itu dalam kondisi longgar, fala ta'khud an mubtadi'in, jangan pernah ngambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah. Siapa mereka? Rafidhiyin au kharijiyin au murji'in au qadariyin au kuburiyin. Orang Rafidhah Syiah, orang Khawarij, orang Murji'ah, orang Qadariyah, atau para penyembah kuburi dan yang semisal mereka. Jadi akhwan, tatkala para ulama menyebutkan mubtadi'in, maksudkan itu mereka, bukan orang yang alim di atas kitab wa sunnah tapi tergelincir satu dua masalah dalam kebid'ahan. Kalau mereka para ulama kita menyebut ahlul bid'ah, ini yang dimaksudkan Rafidhi, Jahmi, Asy'ari, Murji, Khawarij. Yes, mereka itu. Jadi mereka itulah orang-orang ahlul bid'ah. Fa innaka lan tablugha mablaghar rijal, karena kamu tidak mungkin jadi orang sahihal aqdi fid din, yang akidahnya benar dalam agama, matinal ittisali billah, yang kuat hubungannya dengan Allah, sahihan nazar, yang cara pandang agamanya benar, takfu al athar, kamu mengikuti athar, illa bihajril mubtadi'ah wa bidaihim, kecuali dengan meninggalkan ahlul bid'ah dan bid'ahnya mereka. Wa kutubus siyari wal i'tisami bis sunnah, dan kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, dan kitab-kitab yang menyebutkan tentang kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hafilatun biijhazi ahli sunnati alal bid'ah, penuh dengan kisah-kisah bagaimana ahlu sunnah itu melawan, menentang orang-orang yang melawan kebid'ahan. Wa munabadzatil mubtadi'ah, dan menentang melawan ahli bid'ah. Wal ibti'adi anhum, menjauhi dari mereka. Kama yabta'idus salimu anil ajrabil marid, sebagaimana orang sehat itu menjauh dari orang yang kena penyakit kusta. Walahum qasasun wa waqi'atun yatulu syarhuha, dan mereka itu dalam cerita dalam diri para ulama-ulama salaf ada kisah-kisah, kejadian-kejadian yang terlalu panjang kalau dijabarkan, yang sangat panjang ini untuk dijabarkan. Lakin tapi yatibuli al-isyaratu ila ru'usil muqayyadat fiha, yani layak bagiku, pantas bagiku untuk mengisyaratkan pada pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Syekh Bakar Abu Zaid sendiri mempunyai risalah bagus, beliau kasih judul Hajrul Mubtadi', Hajru al-Mubtadi', yani meninggalkan orang-orang ahli bid'ah. Syekh Ibrahim Ruhaili mempunyai kitab yang sangat bagus dalam masalah ini, 2 jilid, judulnya Mauqif Ahlus Sunnah min Ahlul Bid'ah wal Ahwa, jadi sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa. Sebuah kitab yang sangat bagus, sebuah kitab yang sangat pas di dalam memahami masalah yang semacam ini. Karena ya kawan, dalam masalah ini manusia selalu, dalam masalah semacam ini manusia selalu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada manusia-manusia ekstrim, pokoknya siapapun yang terjerumus pernah melakukan bid'ah meskipun sekali langsung ditinggal.
Itu manusia-manusia kurang waras. Ada orang-orang itu yang Masya Allah lembek super. Kelompok-kelompok penjunjung tinggi toleransi kebablasan. Jadi membawa dalil-dalil tasamuh bukan pada tempatnya. Dan semua sikap yang tepat itu adalah awsatuha, sikap tengah. Dimulai dari pembahasan siapa itu ahlul bid'ah. Itu dulu yang paling pokok. Titik itu dulu yang paling harus dipahami. Yang kedua, bagaimana mensikapi orang kalau kita sudah menetapkan dia itu ahlul bid'ah. Dia itu jadi ahlu al bid'ah. Dihajar, ditahdzir atau tidak. Itu ada kaidah-kaidahnya. Gak ngawur, gak pakai perasaan. Dan nek pakai perasaan, gak karu-karuan ya ikhwan. Jadi kalau ada orang itu ngerti, memastikan penyakit kulit, penyakit perut, obatnya itu merek A, ngono ya. Tahu dulu dipastikan obatnya apa. Yang kedua, ngasih obatnya itu juga butuh aturan, butuh resep. Beda satu orang dengan orang yang lain. Makanya kan kalau jenengan ke dokter, kalau antum ke dokter, itu kan orang yang gemuk dengan orang yang kurus dengan orang yang kurus banget. Itu kan meskipun penyakitnya sama, obatnya kan beda. Makanya ditimbang. Orang yang punya alergi dengan orang yang nggak punya alergi, itu obatnya beda, penyakitnya sama. Itu kalau penyakit fisik, penyakit agama nggak jauh-jauh dari itu. Hajar itu obat. Lah, butuh apa enggak? Jadi bagaimana porsinya itu butuh kaidah-kaidah yang dibahas oleh para ulama-ulama kita. Baik. Faqad kana salafu rahimahumullahu taala yahtasibuna al-istighfafa bihim. Adalah para ulama salaf, mereka menganggap beribadah, mencari pahala dengan merendahkan para ahlul bid'ah. Wa tahqirihim wa tahqirahum, dan merendahkan mereka, mencela mereka. Wa rafdhal mubtadi' wa bid'atihim wa bid'atihi, menolak ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim, dan memperingatkan umat jangan sampai kumpul-kumpul dengan mereka. Wa musyawaratihim, dan mengajak mereka musyawarah. Wa muakalatihim, dan ngajak mereka makan-makan bareng. Fala tatawara narus sunniyin wa mubtadi'in. Gak bisa dikumpulkan antara api cahaya sunnah dan bid'ah. Wa kana minas salafi man la yusalli ala janazati mubtadi'in. Di antara para ulama salaf ada yang sampai enggak mau mensolati jenazah ahlul bid'ah. Fayansarif, lalu dia itu bubar, meninggalkan, enggak mau. Waqad syuhida minal allama Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Disaksikan dari Al-Allamah Syekh Muhammad ibn Ibrahim, mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, kemudian sekarang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Syekh. Lihat. Insirafuhu anis salati ala mubtadi'in. Jadi disaksikan beliau itu pernah meninggalkan, enggak mau mensalati orang yang ahli bid'ah. Wa kana minas salafi man yanha anis salati khalfahum. Di antara para ulama salaf ada yang melarang enggak boleh salat di belakang ahli bid'ah. Wa yanha an hikayati bid'ahihim, melarang menceritakan bid'ahnya mereka. Li'annal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Karena hati manusia itu lemah dan syubhat itu kuat menyambar. Itu ucapannya Imam Az-Zahabi. Wa kana Sahl ibn Abdullah Tusturi, dan adalah Sahl ibn Abdullah Tusturi, la yara ibahatal akli minal maitati lil mubtadi. Jadi tidak berpandangan, beliau berpendapat tidak boleh makan, tidak boleh makan bangkai bagi orang yang ahli bid'ah. Indalit tirar, kalau terpaksa. Orang kalau terpaksa itu kan boleh makan bangkai, tapi ahli bid'ah enggak boleh. Kata Sahl ibn Abdullah Tusturi, li'annahu baghin,
Kan al-bid'ah itu orang yang berlaku melampaui batas dalam perbuatannya. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang terpaksa tapi tidak baghi, tidak melampaui batas, fala itsma 'alaihi, maka tidak mengapa. Fa huwa baghin bi bid'atihi, padahal orang yang ahli bid'ah itu adalah orang yang melampaui batas dengan kebid'ahannya. Wa kanu yatrudunahum min majalisihim, dan para ulama salaf itu mereka mengusir ahli bid'ah dari majelis-majelis mereka. Kama fi qissati Imam Malik, sebagaimana dalam kisahnya Imam Malik rahimahullahu, ma'a man sa'alahu an kaifiyatil istiwa, yakni terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang tata cara bagaimana istiwanya Allah. Wa fihi, dan dalam kisah itu, ba'da jawabihil masyhur, setelah jawabnya yang masyhur, adzunnuka sahiba bid'atin, saya prediksi kamu itu adalah seorang ahli bid'ah, fa amara bihi fa ukhrija, beliau akhirnya memerintahkan untuk orang itu diusir. Wa akhbarus salafi mutakatsiratun fin nafrati an minal mubtadi'ati wa hajrihim, dan berita-berita dari ulama salaf sangat banyak yang menyatakan menghindar dari ahli bid'ah dan menghajar mereka, mentahdzir mereka. Hadaran min syarrihim, yani untuk mengingatkan dari kejelekan mereka. Wa tahjiman lintisyari bid'ahihim, dan menahan jangan sampai bid'ah mereka menyebar. Wa kasran linufusihim, dan menghancurkan hati mereka. Hatta tad'ufu an nashril bid'ah, sehingga dia itu lemah, enggak mau untuk menyebarkan bid'ahnya. Wali anna fi muasyaratis sunniyyi lil mubtadi, karena seorang ahli sunnah kalau selalu bergaul dengan ahli bid'ah itu adalah tazkiyatan lahu ladal mubtadi wal ammi, itu adalah merupakan rekomendasi tazkiyah dari seorang ahli sunnah kepada seorang ahli bid'ah di hadapan orang-orang awam. Wal ammi, sedangkan orang awam itu mustaqqun minal ama, lafaz ammi itu terambil dari kata-kata ama, buta. Fahuwa biyadi man yaquduhu ghaliban, tergantung siapa yang nuntun dia, yang ngajari dia. Taib. Wa nara fi kutubil mustalahi wa adabit talabi, dan kita lihat dalam kitab-kitab mustalah dan kitab-kitab adab menuntut ilmu, wa ahkamil jarh wa ta'dil, dan hukum-hukum jarh wa ta'dil, al akhbar fi hada, berita-berita tentang masalah, tentang masalah yang ada di hadapan kita. Beliau meluaskan ya masalah ini dengan, dan anak potong itu saja intinya. Satu masalah yang perlu untuk dipahami, untuk dipahami. Setelah kita pahami siapa itu al-bid'ah, maka yang perlu dipahami adalah tentang mensikapi. Perlu dihajar atau ini atau itu, sangat perlu dipahami kaidah-kaidah di dalam proses menghajar al-bid'ah atau tidak. Meskipun secara umum kaidah Ahlussunnah adalah menghindarkan diri dan mentahdzir orang dari kebid'ahan orang tersebut. Nah, lalu beliau setelah memaparkan itu dengan panjang lebar, beliau menasihati kita semua. Faya ayyuhat talib, maka wahai orang yang menuntut ilmu agama, wahai para santri, para penuntut ilmu, ini para penuntut ilmu agama. Panjang sekali. Beliau mengatakan kun salafiyan alal jaddah, jadilah kamu salafi sejati. Wahdhar al-mubtadi'ata ayyaftinuk, hindari, hati-hati dari ahlul bid'ah, jangan sampai merusak agamamu. Fa innahum yuwadhifuna liliqtinasi wal mukhatalati subula, mereka menggunakan berbagai cara untuk menyambar dirimu. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul, mereka melakukannya, mereka menggunakan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bermadu, ma'sul, yang manis, bagus gitu ya. Wa huwa asal maqlub, padahal sebenarnya dia itu adalah madu tapi kebalik. Apa itu madu tapi kebalik ya Wan? Asala itu madu, tapi coba dibaca kebalik. Jadi lasa'a, al-las'u itu sengatan kalajengking.
Jadi dia itu koyo madu, padahal sengatane kalau jengking, itu maksudnya itu. Tapi ini kalau nggak difahami dengan bahasa Arabnya gak nyambung ya kawan. Dia adalah madu yang dibalik umat. Madu dibalik umat udam. Apa udam ya? Gak nyambung ya kawan. Difahami dengan bahasa Arabnya baru nyambung. Dia itu adalah asal yang maklub. Asal itu madu. Maklubnya berarti lasa. Al-lasa'u itu kalau jengking, terus kelabang, kalau mending, apa itu yang nyengat pakai belakangnya itu lasa. Tawon, ya semacam itulah. Itu. Zahirnya madu, faktanya adalah sengatan binatang buas, binatang berbisa. Wahutul ad-dam'ah. Dan mereka menggunakan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang manis gitu ya. Dan cucuran-cucuran air mata. Hutul itu hutan yang deras itu hatol. Itu Masya Allah pas pengajianku nangis isinya sampai uang kabeh terenyuh. Ya, kalimat-kalimatnya indah. Hati-hati. Hati-hati, bukan itu patokan dalam memahami kehidupan. Wa husnil bazzah. Penampilannya keren, penampilannya bagus. Wal ighra bil khayalat. Jadi merayu orang dengan berbagai macam hayalan. Wal idhash bil karamat. Memukau orang dengan berbagai macam karamah. Walahsil aidi. Menjilati tangan. Wa taqbilil aqtaf. Mencium yani pundak. Wa ma wara'a dzalika illa wahamul bid'ah. Di belakang itu semua ternyata adalah kebid'ahan. Penampilannya yang sangat memukau ternyata adalah kebid'ahan. Warahaju al fitnah, dan melariskan fitnah. Yaghrisuha fi fuadik, yang dia tanamkan dalam hatimu. Wa ya'tamiluka fi syirakih, dan menjaring kamu dalam jeratannya, menjeratmu dalam jeratannya. Fallahu la yasluhul a'ma liqiyadatil umyan wa irsyadihim. Demi Allah, orang buta itu enggak boleh, enggak layak untuk menuntun orang-orang yang buta. Maksudnya orang-orang awam itu orang-orang buta, enggak ngerti benar salah. Lah kalau yang nuntun itu juga ahli bid'ah, podo-podo butai, nabrak. Jadi nuntun itu harus orang yang tahu ini kebenaran. Amal akhlu an ulama'i sunnah, adapun mengambil ilmu dari para ulama-ulama sunnah. Fal akil asala wala tasal, maka madunya itu pok jilati. Ini madu yang disampaikan oleh para ulama-ulama al-sunnah itu jangan sampai ada nyisa, dilatono sampean, dilati. Wala tasal, jangan kamu tanyakan lagi. Wafaqakallahu lirusydik, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kamu ke jalan yang benar. Litanhala min mirathin nubuwwati safiyah, agar kamu bisa mengambil ilmu dari warisan kenabian secara jernih. Wa illa, kalau tidak demikian, falyabki 'alad dini man kana baqiya, maka silahkanlah tangisi orang-orang yang akan menangisi agama ini. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Jadi beliau menyampaikan itu panjang lebar. Intinya itu jadi satu, pastikan dulu siapa itu ahlul bid'ah, karena ini pokok masalah. Ana khawatir ya kawan, kajian-kajian semacam ini, keterangan-keterangan ulama semacam ini lalu dihantam rata. Pokoknya ono wong pernah kunut ahlul bid'ah, ono wong pernah ini ahlul bid'ah, ono pernah ngono ahlul bid'ah, semua dihantam ahlul bid'ah. Oh, kacau dunia. Jadi nanti kan larinya kepada Nawawi, Ibnu Hajar, yani kepada Hakim, kepada Daruqutni, kepada Baihaqi, kepada para imam-imam besar ahlu sunnah yang mempunyai ketergelinciran. Dan siapa orang yang gak tergelincir? Siapa orang yang gak punya salah? Ibnu Taimiyah, siapa orang yang gak punya salah? Yani apa meneme Ustadz Al-Furqan, teman-teman. Jadi petakan mana ahlu sunnah, itu yang pertama. Itu yang pertama, mana ahlu bid'ah, mana ahlul bid'ah yang mempunyai kebaikan sedikit, mana ahlu sunnah yang mempunyai kejelekan sedikit. Dan itu pasti dalam hidup, dan itu pasti dalam sebuah kehidupan. Setelah memastikan mana ahlul bid'ah,
baru disikapi kayak sikapnya para ulama-ulama ahlus sunnah mensikapi ahlul bid'ah. Kadang-kadang itu ngawur sebagian orang itu. Membaca kitab yani Syarhus Sunnah Barbahari, membaca kitab Usul Sunnah Ahmad ibn Hanbal, membaca kitab ini tentang hajrul mubtadi, tentang menghajar, mentahdzir, menolak, memerangi ahlul bid'ah. Yang ada di kitab-kitab itu ahlul bid'ah ini maksudkan itu Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Jadi yang begitu-begitu itu, lalu ucapan-ucapan itu dibawa kepada imam yang kunut subuh. Piye Thomas, Mas, ngono lho. Dari satu pemahaman yang salah fatal. Mereka menganggap bahwasanya tatkala para ulama itu jangan duduk, jangan antar jenazahnya, jangan ngomong, jangan jawab salamnya. Itu maksudnya itu yang ini. Bukan, Mas. Jauh. Jauh, bukan itu maksudnya. Makanya beliau tadi mengatakan, dan Syekh Bakar Abu Zaid tadi menukil dari para ulama. Tatkala menyebut tentang siapa ahlul bid'ah, yang belum maksudkan siapa tadi? Rafidhi, Khariji, Murji, Qadari, Kuburi, wahakadha. Dan yang selevel itu yang kami maksudkan. Bukan orang-orang ahlu sunnah yang di atas as-sunnah, tapi ada satu dua kesalahan. Sehingga akhirnya prakteknya ngawur. Ngawuri super aneh bin ajaib. Dan ketika kekacauan ilmiah gara-gara memahami masalah yang salah semacam itu. Itu pun ya akhi, kalau kondisi normal. Makanya beliau mengatakan pada bagian berikutnya, wa ma dzakartuhu laka huwa fi halatis sa'ati wal ikhtiyar. Yang barusan aku sebutkan ini semua itu kalau kondisinya lapang, bisa milih ustadz, nek ngaji nek kono ke ahlus sunnah, kalau mau ke sana berarti ahlul bid'ah. Tapi kan nggak semua kondisi semacam itu. Kadang-kadang orang itu harus kondisi kepepet, harus belajar dari orang yang apa semacam itu. Bagaimana mensikapinya? Insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, karena panjang sekali masalah ini. Kita bahas pertemuan yang akan datang pada lafaz wa ma dzakartuhu laka huwa fi halati sa'ati wal ikhtiyar. Tolong beri kami solusi dan motivasi cara memungkinkan pelajaran kelas. Sementara setiap pelajaran dituntut untuk menghafal dan itu banyak. Pertama ya akhi, antum ngaca diri dulu. Ngaca di kaca sing suwi gitu, lama di depan kaca. Ana ini sudah maksimal belajar apa belum? Itu dulu masalah pertama. Jadi ana itu sudah maksimal belajar atau belum? Jawabannya kan dari dua, ya enggak. Maksimal itu koyo apa tuh saat imtihan semester itu maksimal. Saat imtihan ngono lho, masya Allah. Lah kalau antum belajar harian itu sudah kayak pas ujian, kemudian kok muncul pertanyaan ini, nanti anak jawab. Tapi kalau model itu, masya Allah, pas imtihan itu, masya Allah. Di depan kamar mandi murojaah, antri nunggu nampan baca kitab, saat makan sambil murojaah, ngono yo. Acara nongkrong di warung hilang, acara jalan-jalan lihat kucing hilang. Ini acara ini nggak ada, semua itu penuh dengan ilmu, penuh dengan murojaah, penuh dengan usaha. Jika itu sudah antum melakukan, ternyata kok masih muncul pertanyaan ini, menghadap anak. Tapi kalau belum, berarti antum yang belum serius. Kalau belum serius kok nggak mungkin, yo saleh dewi. Yo saleh dewi. Itu pertama. Tapi kalau sisa nggak anda lanjutkan. Insyaallah ini kita bahas. Tak bawa ini.
Ini pertemuan yang akan datang bila Allah Subhanahu wa taala. Inti ikhwan itu adalah keseriusan. Para ulama, jadi ulama itu gak ngawur, gak enak-enak leha-leha, ya ngopi, ya bakso, ya ngemi, ya mentol, ya jebur, ya munggah. Para ulama jadi ulama itu mereka memang menempuh jalan ilmu, benar-benar menempuh jalan ilmu. Jadi sehingga mereka menjadi apa yang mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.